masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Penggiat dunia pendidikan sayangkan kasus yang terjadi di SMP Negeri 1 Padang. Ratusan warga Pasaman Barat ikuti vaksinasi dosis ketiga. Tembakan yang menggelegar Sabtu dini hari di daerah Parakopi, pusat Kota Padang, menghentikan langkah Dayat. Lelaki 39 tahun ini tersungkur saat polisi menembak kakinya. Dayat ditangkap polisi saat bersantai di rumah temannya. Kala itu, Dayat mendengar langkah kaki beberapa orang mendekat ke rumah temannya itu. Sadar jika dini hari tak akan ada orang yang bertamu, Dayat pun menduga serombongan orang yang datang itu adalah polisi. Dugaan Dayat ternyata benar. Melalui celah dinding yang ada di rumah itu, Dayat bisa memastikan jika yang datang tersebut adalah polisi dari Satreskrim Polresta Padang. Dayat pun langsung kabur melalui pintu belakang rumah temannya itu. Tapi upayanya untuk kabur tak berhasil dengan mulus. Polisi menembaknya saat Dayat baru berlari sekitar 20 meter. Lelaki pengangguran ini mencuri sebuah sepeda motor di sebuah hotel di pusat Kota Padang akhir bulan lalu. Hotel ini hanya berjarak 100 meter dari Mapolresta Padang. Dayat mencuri karena yakin petugas keamanan hotel akan lengah karena lokasinya yang berdekatan dengan kantor polisi. Tapi Dayat tak menyadari jika pemilik hotel memasang kamera pengintai sehingga aksi Dayat mencuri sepeda motor terekam jelas. Polisi berhasil mengidentifikasi Dayat setelah mempelajari rekaman kamera pengintai tersebut dengan seksama. Awal kemarin dari rekaman CCTV terjadi aksi curanmor di Hotel Benyamin. Dari hasil penyelidikan kemudian dengan petunjuk yang ada berdasarkan CCTV, kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan mendapatkan satu orang pelaku inisial M dan dilakukan penangkapan di daerah Lolong. Hasil pemeriksaan terungkap, sepeda motor yang dicurinya telah dijual seharga 4 juta rupiah. Lebih dari setengah dari uang tersebut telah digunakan untuk bersenang-senang, sedang sisanya 1,5 juta rupiah masih dikantonginya. Polisi juga mengetahui selama setahun merantau ke Padang, Dayat menghidupi dirinya dengan cara mencuri sepeda motor. Setidaknya 4 sepeda motor telah digondol Dayat dari beberapa tempat di Kota Padang. Modusnya, Dayat merusak stang sepeda motor dengan kunci T dan menyambung beberapa kabel sehingga sepeda motor bisa dinyalakan. Selain menyita sepeda motor hasil curian, polisi juga menyita uang 1,5 juta rupiah dari kantong Dayat. Dari Padang, Alfi melaporkan. Kelompok Terbang 8 menjadi kloter terakhir asal embarkasi Padang yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah hari Sabtu pekan lalu. Calon haji ini bergabung dengan calon haji asal Ujung Pandang. Calon haji ini berjumlah 140 orang dengan rincian 2 petugas haji, 136 jemaah Sumatera Barat yang berasal dari 13 kabupaten dan kota, serta 2 calon haji dari Bengkulu. Calon haji termuda kloter ini adalah Prasbianto yang berusia 21 tahun, asal Kabupaten 50 Kota. Prasbianto mendapat kabar bisa berangkat 4 hari sebelum masuk asrama haji. Sebelumnya, Prasbianto hanya menjadi cadangan. Namun akhirnya bisa mendampingi sang ibu menunaikan ibadah haji. Nah, kemarin nama saya sama ibu saya itu masuk cadangan, Bang. Jadi nggak ada kepastian berangkat sampai seminggu sebelum keberangkatan. Jadi 4 hari sebelum keberangkatan, orang Kemenak nelpon bahwa saya itu bisa berangkat. Senang, Bang, karena bisa mendampingi orang tua juga, Bang. Jemaah haji yang kita berangkatkan dari embarkasi Padang di kloter 8 ini
itu berjumlah jemaah hajinya 136, ada 2 petugas, kemudian ada lagi 2 dari jemaah calon haji Provinsi Bengkulu. Jadi total semuanya itu berjumlah 140 orang. Itu embarkasi Padang. Itu akan bergabung nanti dengan embarkasi Ujung Pandang yang berjumlah 151 orang. Dengan keberangkatan kloter Sapu Jagat ini, maka tuntas sudah tugas embarkasi Padang memberangkatkan calon haji ke Tanah Suci. Pada musim haji tahun ini, embarkasi Padang memberangkatkan 2.840 calon haji yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan warga dan karyawan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit mengikuti vaksinasi dosis ketiga atau vaksin penguat di kantor perusahaan tersebut Jumat pekan silam. Sebagian lagi memanfaatkan momen tersebut untuk suntik vaksin dosis kedua. Menurut salah seorang peserta, dirinya mendapatkan suntik vaksin penguat agar imunitas tubuh semakin kuat. Hal itu dilakukannya sebagai ikhtiar terhindar dari COVID-19. Mudah-mudahan dengan ini namanya ikhtiar kita ya, mudah-mudahan dengan adanya vaksin yang ketiga ini seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang sudah vaksin sehat tidak terkena virus-virus yang namanya untuk virus corona. Data dari Dinas Kesehatan Pasaman Barat, kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini mempunyai target 333.000 warga yang harus divaksin. Hingga akhir bulan lalu, lebih dari 81% warga yang menjadi target vaksinasi, atau sekitar 278.000 orang, telah disuntik vaksin dosis pertama. Sedangkan untuk suntik vaksin dosis kedua, berjumlah 270.000 orang, atau sekitar 81%. Sedangkan warga yang telah disuntik vaksin dosis ketiga, atau vaksin penguat hanya berjumlah 141.000 orang atau sekitar 42%. Untuk sekarang ini seluruh masyarakat yang bekerja di PT Grasindo ini, tapi sasaran untuk vaksin ini adalah sebenarnya seluruh elemen masyarakat. Yang masih banyak yang belum divaksin ini Bu, vaksin 1, 2 atau yang booster Bu? Vaksin 2 dan booster. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, hampir 3.000 warga Pasaman Barat terpapar. 182 orang meninggal dunia, sisanya sembuh setelah mengikuti isolasi atau menjalani pengobatan di rumah sakit. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.